Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-33. Keputusan David Ozora akan perjodohannya. Apakah kamu mau menikahi Belina? David melebarkan mata. Apa maksudmu? Saya mau menikahi wanita yang tidak memiliki hati itu? Yang hanya mementingkan egonya saja. Lalu, kamu ingin menikahi Elsa? Atau? Edwin mengangkat kedua alis. Saya masih punya harga diri. Untuk apa saya ingin menikahinya? Lagian, itu sama saja saya ingin membuatnya tiada. Edwin jadi teringat saat Elsa menceritakan perbuatan Sigit di masa lalu. Hingga Elsa memilih pergi dari kehidupan David. Kalau begitu, terimalah perjodohanmu dengan Belina. Lagian, dia sampai mau menjadi kekasih gelap saya karena sebelumnya lelaki yang mendekatinya itu tidak tulus mencintainya. Edwin menghela napas dalam. Lalu, mengembuskannya perlahan. Memang, sikapnya berbeda dengan Elsa. Kamu tahu sendiri mereka berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Tapi, saya yakin kamu bisa membuatnya lebih baik lagi. Hati Edwin terasa nyeri setelah berkata seperti itu. Baginya, terasa berat melepaskan Belina. Namun, itu adalah pilihan yang terbaik. Terus menjalani hubungan dengan Belina pun percuma. Karena Edwin tidak bisa memberi kepastian dalam hubungan gelapnya itu dan hanya akan menggoreskan luka lebih dalam untuk beberapa pihak. Apakah kamu akan mencari pengganti Belina? Saya akan mencoba memperbaiki rumah tangga saya dengan Elsa. Benarkah? David menyipit. Apakah perkataanmu dapat dipercaya? Saya akan berusaha. Saya pegang perkataanmu. Kalau sampai kamu menyakiti Elsa lagi, saya tidak akan membiarkanmu baik-baik saja. Ingat itu, Edwin. Saya pun ingin kamu menerima perjodohan dengan Belina. Karena menurut saya, kamu adalah lelaki yang tepat untuk menjadi pasangan hidupnya. Edwin memalingkan muka, lalu mengusap sudut matanya. Di dalam dadanya terasa sesak. Karena harus berusaha melepaskan kekasih gelapnya itu. Belina tidak menginginkan perjodohan itu. Edwin kembali memandang David. Itu hanya masalah waktu. Belina belum tahu seperti apa dirimu. Keduanya bergeming. Sibuk dengan pikirannya masing-masing. Edwin yang memikirkan Belina karena wanita itu hanya ingin bersamanya dan David yang memikirkan perjodohan dengan wanita yang tidak dicintainya. Apalagi, sikap Belina yang berbeda dengan Elsa. Apakah kamu akan tetap bekerja di sana? Tanya David yang membuyarkan pikiran Edwin. Edwin mengerti alasan David bertanya seperti itu. Karena Edwin dan Belina lebih sering bertemu di tempat kerja. Hingga David ragu dan khawatir kalau mereka tidak bisa saling melepaskan. Saya tahu, kamu butuh pekerjaan. Kerjamu bagus dan sudah pasti sangat disayangkan kalau kamu berhenti bekerja di sana. Tapi, saya hanya khawatir kalau kamu dan Belina tidak bisa saling melepaskan. Edwin mengangguk-angguk, karena dugaannya benar. Untuk masalah itu, saya belum tahu solusinya. Kenapa kamu tidak mencoba punya usaha sampingan? Apakah kamu akan terus menjadi karyawan? Edwin bergeming. Sebenarnya, dia ingin memiliki usaha sampingan, hanya saja dia masih fokus bekerja sebagai manajer pemasaran. Menurut saya, lebih baik kamu mulai dari sekarang untuk buka usaha sampingan. Memang, menjadi pengusaha harus punya mental sekuat baja. Karena harus siap menerima kegagalan atau kerugian. Atau kamu perbanyak investasi ke perusahaan yang sudah tidak diragukan lagi. David bisa saja memberikan Edwin pekerjaan di perusahaannya. Namun, ada rasa khawatir akan menimbulkan masalah. Karena Edwin adalah salah satu karyawan terbaik di PT Wiatmajaya Tbk. Saya sudah investasi berupa saham di beberapa perusahaan. Bagus. David mengangguk-angguk. Saya punya ide untukmu. Usaha yang pasti akan menghasilkan setiap bulannya dan tidak diragukan lagi. Edwin mengernyit. Usaha apa? Di bidang properti. Kamu bisa membuat kontrakan atau indekos. Hanya saja, dibutuhkan modal yang tidak sedikit bila ingin membuatnya di kota besar, terutama memiliki akses yang strategis. Ya, punya kontrakan atau indekos di kota besar memang tidak diragukan lagi penghasilannya.
Kalau kamu butuh tambahan biaya, saya akan memberinya. Edwin merasa tidak menyangka dengan yang David katakan. Dipandanginya lelaki yang duduk di hadapannya itu dan Edwin melihat keseriusan begitu tergambar di wajah David. Terima kasih bila kamu ingin membantu. Tapi, saya masih memiliki tabungan. Lagian, saya harus diskusikan ini dengan Elsa. Entah dia akan setuju atau tidak. Kalau menurut saya, dia akan setuju. Karena usaha properti merupakan investasi jangka panjang. Dari waktu ke waktu, cenderung meningkat harganya dan itu masuk ke kebutuhan primer yang sudah pasti akan banyak yang membutuhkannya. Edwin mengangguk-angguk. Lalu, melihat jam yang melingkar di tangan kirinya. Sepertinya, pembicaraan kita cukup sampai di sini. Saya harap kamu mau menerima perjodohan itu dan terima kasih atas ide usahanya. Saya pun berharap, kamu kembali mencintai Elsa dan membuatnya bahagia. Di perjalanan, David terus memikirkan perkataan Edwin yang begitu berharap agar dia mau menerima perjodohan dengan Belina. David kembali teringat sikap Belina yang berbeda dengan Elsa. Belina yang terkesan kekanak-kanakan, sedangkan Elsa cukup dewasa. Baginya, Belina bukanlah tipe wanita yang pantas dijadikan pendamping hidup. Namun, David merasa heran kepada Edwin yang mau menjalin hubungan dengan wanita yang sikapnya berbeda dengan Elsa. Apakah Belina selalu bersikap manis kepada Edwin, hingga Edwin bisa mencintai wanita pemarah itu? David menggelengkan kepala. David kembali teringat perkataan Edwin. Kalau begitu, terimalah perjodohanmu dengan Belina. Lagian, dia sampai mau menjadi kekasih gelap saya karena sebelumnya lelaki yang mendekatinya itu tidak tulus mencintainya. David membelokkan mobil ke kiri, apakah benar Belina pernah didekati lelaki yang tidak tulus mencintainya, hingga dia mau menjalin hubungan dengan suami orang? David terus memikirkan harapan Edwin. Hingga, mobilnya memasuki kawasan perumahan elit. Malam ini, David akan mengunjungi rumah orang tuanya. Mobil David memasuki halaman sebuah rumah klasik berlantai 2, berwarna putih, dan memiliki pilar yang tinggi. Rumah itu begitu megah dan mewah. Halamannya begitu luas dan ditumbuhi beberapa tanaman hias. Lalu, David memarkirkan mobil di carport. David segera masuk rumah itu dan disambut oleh bodyguard yang berjaga di ruang tamu. "Papi di mana?" tanya David ke salah satu bodyguard di rumah itu. "Ada di ruang kerjanya, Tuan," jawab bodyguard itu dengan sopan, tapi tegas. David segera menuju ruang kerja Sigit di lantai 2. Lalu, masuk setelah mengetuk pintu dan dipersilakan masuk oleh Sigit. "Pasti akan ada yang kamu bicarakan. Duduklah." Sigit yang sedang duduk menghadap laptop di meja kerja, segera bangkit dari duduknya. Lalu menuju sofa. David duduk di sofa, lalu Sigit pun ikut duduk di sofa dan berhadapan dengan David. "Ada apa?" Sigit menyenderkan punggung di sandaran sofa. David menghela napas dalam. Lalu, mengembuskannya perlahan. "Mengenai perjodohan dengan Belina." Sigit mengernyit. "Kenapa? Apa kamu ingin membatalkannya?" "Aku siap menikah dengannya." Sigit melebarkan mata. Karena dia merasa kurang percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Apa papi tidak salah dengar?" "Tidak, Pi." David menunduk. "Apa yang membuatmu jadi siap menikah dengan Belina?" Sigit masih ragu dengan apa yang David katakan. Baginya, dia seperti sedang bermimpi. David menelan saliva. Karena inilah keputusan yang terbaik. Lagian, menikah itu harus mendapatkan restu dari orang tua. Mungkin, Belina memang yang pantas menjadi pendamping hidupku. David memejamkan mata sebentar. Rasanya itu seperti sebuah mimpi dapat berkata bahwa Belina yang pantas menjadi pendamping hidupnya. Wanita yang ingin dia buat menderita, tapi dengan terpaksa harus dinikahinya. David merasa pasrah dengan jalan hidupnya. Lagian, hanya dengan Belina dia mendapatkan restu dan dengan cara itulah agar Belina dan Edwin dapat berpisah. Itu dilakukan demi kebahagiaan Elsa. Sigit bangkit dari duduknya. Lalu mendekati David dan mendekap putra semata wayangnya itu. Rasa bahagia begitu menyelimuti hatinya. "Papi bahagia kamu bisa menyadari itu." Sigit menepuk-nepuk punggung David. David hanya bisa mengusap ujung matanya. Hatinya terasa nyeri.
Namun, harus lapang dada dengan kenyataan. Sigit melepaskan dekapan. Lalu bagaimana dengan Belina? Apakah dia sudah siap menikah denganmu? Belina akan siap. Hanya saja, masih butuh waktu. David sedikit mengukir senyum. Kalau kalian menikah, Papi akan membuatkan pesta pernikahan yang mewah. Kalian ingin bulan madu kemanapun akan Papi turuti. Sigit memegang bahu kanan David seraya tersenyum bangga. Yang terpenting sekarang, Belina harus siap dulu menikah denganku. Untuk masalah itu, aku percayakan sama Papi. Sigit mendekap kembali putranya itu. Apa yang diharapkannya dapat terwujud. Putra semata wayangnya itu mau menerima perjodohan dengan wanita yang sederajat. Sigit pun merasa percaya bahwa David sudah bisa melupakan Elsa. Wanita yang menurutnya tidak pantas bersanding dengan David. Ya sudah, Pi. Aku mau istirahat dulu. Sigit melepaskan dekapan. Ya. Istirahatlah. David keluar dari ruang kerja Sigit. Saat baru keluar dan berjalan beberapa langkah, dia berpapasan dengan Nindi. Kamu kesini kapan? Nindi melihat pintu ruang kerja suaminya itu sekilas. Apakah ada hal penting sampai kamu langsung bertemu papimu? David tersenyum. Lalu memegang kedua lengan ibunya itu. Belum lama, Mi. Tidak terlalu penting. Nindi mengernyit. Benarkah? David mengangguk. Aku mau istirahat dulu, ya, Mi. Nindi mengangguk. Namun, dia merasa heran kepada putranya itu. Nindi segera masuk ke ruang kerja Sigit. Setelah masuk, dia melihat Sigit yang begitu bahagia. Nindi mendekati Sigit yang duduk menghadap laptop di meja kerja. Kenapa kamu terlihat bahagia, Mas? Bagaimana aku tidak bahagia, sayang? Kalau putra kita sudah siap menikah dengan Belina. Sigit tersenyum bahagia. Benarkah? Nindi merasa tidak percaya dengan keputusan David. Sigit mengangguk mantap. Akhirnya dia sadar juga. Wanita seperti apa yang pantas menjadi pendamping hidupnya. Nindi bingung harus berkata-kata. Baginya, itu seperti tidak mungkin. Karena dia tahu David selama ini masih menyimpan perasaan kepada Elsa. Kenapa kamu diam saja? Apakah kamu tidak suka dengan kabar bahagia ini? Sigit mengernyit heran dengan ekspresi Nindi yang tidak tersenyum sama sekali. Nindi menggeleng. Aku hanya terkejut saja. Karena David membuat keputusan mendadak seperti ini. Mungkin, dia sudah bangun dari mimpinya. Sigit tersenyum kecut. Pekerjaannya sudah selesai, Mas? Sudah malam, waktunya istirahat. Nindi mencoba mengalihkan pembicaraan. Lalu tersenyum. Sebentar lagi, sayang. Sigit tersenyum. Lalu kembali melihat laptop. Nindi pamit keluar dengan pikiran yang tidak menentu. Baginya, terasa aneh David siap menikah dengan Belina. Ingin rasanya Nindi menemui David, tapi diurungkan keinginannya itu dan membiarkan David istirahat saja. Keesokan harinya, Sigit pamit akan pergi ke Sorong, Papua Barat. Setelah itu, pergi ke Hong Kong. Hal itu menjadikan Nindi lebih leluasa untuk bertanya tentang keputusan David yang siap menikah dengan Belina. Nindi meminta David bermalam lagi di rumahnya. David menuruti permintaan ibunya itu. Malamnya, Nindi ke kamar putra semata wayangnya itu. Setelah sebelumnya, membiarkan David mandi terlebih dulu setelah pulang dari kantor. Bagaimana dengan pekerjaanmu? Apakah kamu ada kesulitan? Tanya Nindi setelah duduk di sofa. David menggeleng. Tidak, Mi. Nindi mengangguk-angguk. Mami kesini ingin membahas tentang keputusanmu yang sudah siap menikahi Belina. Apakah kamu sudah yakin dengan keputusanmu itu? Tanya Nindi pelan dan menatap David penuh selidik. David sempat terdiam. Lalu tersenyum. Iya, Mi. Nindi menyipit. Benarkah? David mengangguk cepat. Itu atas kemauanmu atau karena keterpaksaan? David memalingkan muka. David tahu, Nindi kurang percaya dengan keputusannya itu. Karena selama ini, sang ibu tahu apa yang dirasakan David. Bahkan, saat David harus pindah kuliah ke Amerika Serikat, Nindi mencoba meminta Sigit untuk tidak memaksakan keinginannya itu. Namun, keputusan Sigit tidak bisa diubah.
Nindi tahu saat itu David begitu kecewa. Namun, dia hanya bisa meminta David sabar dan menerima hal itu. Pun mendoakan yang terbaik untuk putra semata wayangnya itu. David kembali menatap ibunya. Karena kemauanku, Mi. Apakah kamu sudah bisa melupakan Elsa? Sebenarnya belum, Mi. Tapi, aku yakin nanti bila sudah menikah dengan Belina, aku bisa sepenuhnya melupakan Elsa. David mencoba tersenyum agar sang ibu tidak merasa curiga. Nindi membelai kepala David. Maafkan Mami, iya. Mata Nindi mengembun. Rasanya ikut nyeri melihat David harus menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Maaf untuk apa, Mi? Sudahlah Mami, jangan menangis. Nindi mendekap David. Air matanya mengalir dan tidak bisa dibendung lagi. Mami tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu dituntut menerima keputusan papimu. Maafkan Mami, sayang. David yang berusaha untuk tidak meneteskan air mata, akhirnya tidak bisa membendung air mata yang sudah mengembun. Mami tidak perlu minta maaf. Aku mengambil keputusan ini karena memang inilah yang terbaik. Nindi mengusap punggung David. Mami hanya bisa mendoakan agar kamu tetap bahagia. Meskipun, kamu harus menikah dengan wanita yang bukan pilihanmu. David hanya bisa menangis dalam dekapan sang ibu. Meskipun, sebelumnya Nindi selalu sibuk dengan pekerjaan. Namun, kasih sayangnya tetap dicurahkan untuk putra semata wayangnya itu. Nindi melepaskan dekapan. Lalu menghapus air mata putranya itu. Semoga Belina bisa menjadi istri yang baik untukmu dan bisa menyayangimu dengan tulus. Pikiran David menuju perselingkuhan Edwin dan Belina. Belina yang tidak bisa melepaskan Edwin dan mau menjadi kekasih gelap suami orang. Bahkan, Belina pun tidak tertarik kepada David. Kenapa kamu diam saja? Apakah Belina tidak memiliki rasa kepadamu? Bersambung.